Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mulai ibadah pagi ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan ayat 4, Kuperlukan Juru Selamat. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 10 April 2024, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Jahobado marporang humokopamu asal hohom hamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, banyak orang beranggapan kemenangan harus diraih. Kemenangan harus disertai perjuangan keras. Tidak ada dan tidak mungkin orang menang hanya dengan diam. Tetapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan bekerja dan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Ini akan kita temukan dengan mengulas keadaan atau kondisi nas ini sejenak. Saudaraku sekalian, setelah tulah ke-10 yakni anak sulung Mesir mati, Fir'aun mengizinkan Israel keluar dari Mesir. Menurut bilangan 33, Israel berangkat dari kota Rameses lalu berkemah di Sukot. Dari Sukot mereka berangkat lalu berkemah di Etam. Dan dalam Keluaran 14 ayat 2 dikatakan, Tuhan memerintahkan Israel balik kembali dan berkemah di Pi-hahirot. Artinya mundur ke belakang. Etam adalah tepi padang gurun, sedangkan Pi-hahirot adalah tepi laut. Tragisnya, di Pi-hahirot bangsa Israel dapat melihat pasukan Firaun mengejar mereka. Dalam Keluaran 14 ayat 10 dikatakan, sangat ketakutanlah orang Israel. Ketakutan itu makin menjadi-jadi ketika mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini?
pikiran mereka telah salah dan sesat, menuduh Allah, menuduh Musa, membawa mereka sampai sejauh itu hanya untuk dibunuh. Tuduhan itu dilanjutkan mereka lagi. Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka ingin mati sebagai budak tertindas daripada mati sebagai orang yang dibebaskan. Ironis memang, tapi itulah hidup, itulah manusia. Tuhan sudah melakukan perkara besar sampai hari ini. Sampai di sini Tuhan menyertai, perbuatannya nyata. Tetapi masih ada orang yang beranggapan bahwa Tuhan membawa hidupnya dalam bahaya, atau menganggap Tuhan membahayakan hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak mau umatnya, Allah tidak mau kita dikuasai oleh kecenderungan meragukan atau menyalahkan Tuhan. Melalui Musa Allah berfirman, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku, sangat menarik. Sampai nas ini Israel mengenal Allah sebagai Allah yang menurunkan tulah atas bangsa Mesir. Tetapi ternyata kuasa Allah tidak hanya sampai di situ. Allah tampil sebagai kepala pasukan perang yang luar biasa. Bukan Israel yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang untuk mereka. Israel tidak memiliki latar belakang berperang. Israel tidak memiliki basic untuk berperang. Tidak mungkin mereka mengalahkan pasukan kuda Firaun yang semakin dekat menyusul. Tuhan yang berperang. Hal yang tidak mustahil bagi mereka adalah persoalan sederhana bagi Tuhan. Tuhan akan turun tangan menghadapi pasukan Firaun. Allah tidak memerlukan senjata, Allah tidak memerlukan pasukan, Allah tidak memerlukan kereta kuda. Israel akan menang karena Allah yang berperang untuk mereka. Israel diam saja, sebab Tuhan yang akan menyelesaikan urusannya. Saudaraku, kita sering ragu akan kuasa Tuhan. Kita sering meragukan pemeliharaan Tuhan. Nas ini mengajari kita, Tuhan adalah benteng perlindungan yang luar biasa. Meskipun musuh-musuh kita banyak, ganas ingin menerkam kita, Tuhan adalah pembela kita. Tuhan pasti bertindak. Tuhan akan berperang dan memenangkannya untuk kita. Kita hanya perlu diam, tidak mengacau rencana Allah, mempercayakan diri sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Dalam diam sekalipun kita akan menang, sebab Tuhan yang berperang, Tuhan yang memenangkan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Bapa, kami merendahkan diri, mengaku bahwa kami sering meragukan kuasa Tuhan. Kami sering ketakutan ya Bapa, menghadapi musuh-musuh di dunia ini yang sepertinya siap menerkam dan membinasakan kami. Sementara menurut perkiraan kami, sering sekali pertolongan Tuhan sepertinya datang terlambat, tidak sesuai dengan keinginan kami. Ampuni kami ya Bapa. Melalui firman-Mu ini, kami semakin sadar, kami tidak perlu angkat senjata untuk menang.
sebab Tuhan yang berperang bagi kami. Tuhan yang memenangkan kami. Bapa di surga, menangkan kami ya Bapa atas segala pergumulan kami setiap hari. Pergumulan kesehatan, pergumulan pekerjaan, pergumulan di tengah-tengah keluarga, pergumulan di tengah-tengah tempat tinggal kami, di tempat bekerja, ataupun di tengah-tengah gerejamu. Tuhan yang menyelesaikannya dengan indah bagi kami. Dalam diam kami siap menanti campur tangan Tuhan untuk memenangkan kami. Berikan kesembuhannya Bapa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Berikan pemulihan bagi mereka sehingga kesehatan dan kesembuhan mereka boleh semakin sempurna. Bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas dan tanggung jawabnya apapun hari ini, esok dan seterusnya, Tuhan, kami mau angkat tangan. Biar Tuhan yang turun tangan dan berperang bagi kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.